إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik nikmat sehat maupun nikmat kesempatan, terlebih nikmat iman dan nikmat Islam, yang dengan semua nikmat-nikmat tersebut kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dan insya Allah bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini izinkanlah kami selaku khatib untuk menyampaikan satu buah khutbah yang berjudul 5 amalan yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan satu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya kecuali Dia. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Yunus. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini kecuali kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Zat yang menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi, dan yang menggenggam semua urusan yang ada di antara keduanya. Maka jika kita sudah dekat dengan Allah, menggapai ridha Allah, segala permasalahan, segala kesusahan, segala problem yang ada dalam hidup kita ini insya Allah akan terurai satu demi satu, akan ketemu solusinya, akan mendapatkan jalan keluar dari setiap permasalahannya, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu janganlah sekali-kali kita ini merasa bahwa diri kita ini hebat, diri kita ini bisa menemukan solusi tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena faktanya bagaimanapun kecil permasalahan kita, kalau kita tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala, maka masalah itu akan menjadi benang yang kusut, akan sulit sekali terurus.
dan sulit menemukan jalan keluar darinya. Maka ada 5 amalan yang bisa kita lakukan untuk kita menggapai pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang pertama adalah sabar dan memperbaiki salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan dengan salat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jika salat kita sudah bagus, jika sabar kita sudah mantap, maka insya Allah pertolongan Allah pun tinggal menunggu waktunya. Apalagi di dalam salat ada rukun, ada gerakan sujud yang kita lakukan di dalamnya, yang dimana kata Rasulullah, ketika kita sujud itu di sanalah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita perbaiki salat kita perbaiki sujud kita, dan di sanalah kita bisikkan semua masalah kita kepada Allah. Insya Allah Allah akan datang dengan pertolongannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amalan yang kedua adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, kalam yang paling mulia yang ada di atas dunia ini. Maka ketika kita membaca satu huruf dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Jikalau sudah banyak kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita, maka insya Allah keajaiban akan datang. Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala insya Allah akan menghampiri diri kita. Amalan yang ketiga adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa yang bersalawat 1 kali kepadaku, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan langsung membalasnya dengan 10 salawat. Sedangkan salawat dari Allah adalah kebaikan bagi seorang hamba. Bahkan lebih dari itu, doa yang kita panjatkan akan terhijab di atas langit sebelum dibacakan salawat atasnya. Maka orang yang senantiasa memperbanyak salawat, insya Allah doa-doanya akan cepat diijabah, permasalahan-permasalahannya akan segera diuraikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang keempat yang bisa mendatangkan pertolongan Allah adalah memperbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis dikatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Siapa yang merutinkan, melazimkan istighfar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan baginya di setiap kesulitan itu jalan keluar atau kelapangan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, makhluk yang paling suci di muka bumi ini, tidak ada dosa, beliau beristighfar setiap hari tidak kurang dari 100 kali. Maka apalah lagi kita manusia, makhluk yang penuh dengan noda dan dosa. Maka mari kita lazimkan istighfar untuk menggapai pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang kelima atau yang terakhir yang bisa mendatangkan pertolongan Allah adalah memperbanyak sedekah kepada saudara muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau menolong sesamanya. Maka dengan bersedekah kita insya Allah akan memanggil pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah Jumat pada kali ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.